Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman si Oh My Channel. Hai. Sebelumnya aku mau minta maaf sama kalian semua karena aku baru buat konten lagi tentang pengalaman aku dalam menjalani promil hingga aku berhasil mendapatkan garis 2. Dan alhamdulillah usia kandungan aku saat ini sudah jalan 15 minggu. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku di konten sebelumnya dengan sudah subscribe, like, dan komen tentunya. Oke teman-teman, aku nggak mau berlama-lama, aku mau mulai aja gitu kan ya. Jadi aku kemarin itu setelah aku tahu positif hamil di usia kandungan aku sekitar masuk di usia 5 sampai dengan 6 minggu, aku mengalami flek sehingga aku sempat vakum, tidak membuat konten video ya. Yang aku upload itu tidak ada di YouTube kecuali konten short karena kan aku nggak harus duduk gitu kan di tempat duduk di kursi lama-lama seperti itu. Nah, untuk konten tentang flag mungkin juga nanti kalau misalkan teman-teman mau aku buatkan, aku akan buatkan buat kalian semua ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam ceritanya. Aku mulai menjalani promil itu yang pertama adalah dengan datang ke dokter untuk mengetahui keadaan sel telur aku. Dan juga selain itu aku ingin mengetahui bagaimana organ rahim aku. Itu aku datang sekitar di bulan September tahun 2022. Nah, pada bulan September itu aku baru tahu ternyata setelah di USG sel telur aku kecil, belum mencapai ukuran maksimal untuk bisa dibuahi. Dan saat itu, saat aku datang ke dokter setelah selesai menstruasi ya, karena kita ketahui masa subur atau kualitas sel telur itu bisa dilihat saat setelah menstruasi untuk tahu kapan waktu ovulasi atau waktu masa subur kita. Nah, pada saat itu dokter meng-USG aku dan hasilnya sel telur aku ukurannya masih 0,76 aja ya kan. Lalu dokter memberikan aku saran untuk minum asam folat yaitu seperti high folic dan juga minum susu Prenagen Essensis. Selain itu juga dokter memberikan aku pengetahuan tentang kapan aja waktu berhubungan yang baik, tanggal-tanggalnya di masa subur aku tentunya. Nah, selain itu, setelah itu dokter juga meminta aku untuk datang kembali di bulan selanjutnya, yaitu di bulan Oktober. Tapi di bulan Oktober aku nggak datang ke dokter SPOG aku karena pada bulan ini aku mengalami telat haid hingga 2 minggu. Jadi aku dan suami pada bulan ini percaya diri nih kalau kita ini berhasil gitu. Sebagai nice to know aja biar ceritanya itu nyambung. Jadi aku itu haid sekitar tanggal 19 sampai dengan mungkin sekitar 19 atau 20 ya setiap bulannya gitu. Nah terus di bulan Oktober itu aku gak haid selama 2 minggu. Dalam artian aku itu udah telat haid gitu. Dengan adanya tanda-tanda juga aku telat haid. Terus pada waktu telat haid udah seminggu pertama aku itu mengalami gejala-gejala seperti orang hamil. Seperti payudara yang sakit, perut kram, tapi kramnya itu gak seperti kram menstruasi, itu berbeda gitu. Lalu aku juga mual-mual setiap pagi seperti morning sick gitu. Nah tapi yang anehnya adalah kalau setiap dites pack hasilnya selalu negatif. Dan ini aku sama suami selalu positive thinking aja gitu kan, sambil nunggu seminggu lagi biar telatnya tuh pas 2 minggu gitu kata suamiku. Nah ternyata kita nunggu nih 2 minggu dan hampir per 2 hari bahkan per 2 hari sekali gitu aku tes pack, tapi hasilnya masih negatif-negatif aja. Aku dan suami itu sempat bertanya-tanya waktu itu kan, kayak masa sih ini tes pack hasilnya negatif. Pernah sebelumnya aku udah bertanya-tanya nih sama dokter SPOG aku untuk merek yang bagus, kalau kita mau tes pack itu merek apa dok, aku udah nanya kayak gitu kan. Terus dokternya jawab pada waktu itu merek yang terbaik kata dokternya ya itu adalah merek sensitif. Jadi aku tuh pakai merek itu gitu kan, si sensitif ini. Nah terus aku juga selain beli yang sensitif aku juga beli untuk merek lain sebagai pembandingnya, itu merek akurat. Di seminggu pertama yang aku tadi bilang aku telat kan aku tes pack terus gitu, tapi hasilnya masih aja negatif. Nah pas banget nih di hari aku
telat ke-15 gitu, ke-15 hari aku tes pack lagi. Ternyata pas aku mau tes pack, aku keluar darah menstruasi gitu. Terus aku kaget, masih belum percaya gitu kan. Ini nih darah apaan gitu. Nah, terus itu ya udah aku besoknya mens kan. Setelah itu 2 hari atau 3 hari aku datanglah ke dokter kandungan aku ya, dokter kandungan aku, yaitu sekitar tadi tanggal 8 November. Nah, di tanggal 8 November inilah aku dilihat lagi 2SG lagi sama dokternya. Ternyata sel telur aku masih 0,74 cm, masih kecil, belum mencapai ukuran maksimal atau idealnya gitu. Terus di saat itu aku diberi obat yang namanya clomipensitrat. Kita ketahui bahwa clomipensitrat ini adalah suatu obat untuk menangani permasalahan infertilitas atau ketidaksuburan pada wanita yang mengalami gangguan ovulasi. Nah, akhirnya aku minum kan itu. Nah, pada tanggal 8 November itu juga si dokter bilang kalau seharusnya si clomipensitrat ini diminum pada saat hari mens kedua gitu. Tapi aku itu udah hari keempat gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku percaya aja gitu kan. Aku yakin aja, aku minum setelah itu. Dan dokter minta aku balik lagi di tanggal 15 November untuk melihat kemajuan ukuran atau besar dari sel telur aku, seperti itu. Singkat cerita, sampailah di tanggal 15 November itu aku di USG lagi, lalu hasilnya adalah sel telur aku masih berukuran 0,9 ya. Tapi efek dari obat induksi ovulasi yang tadi clomipensitrat dikasih sama dokter di tanggal 8 November tadi, ada efeknya di sel telur aku. Buktinya dia menambah besar ya kan, ukuran sel telur aku menambah besar, yaitu menjadi 0,9 cm. Walaupun belum mencapai ukuran idealnya untuk bisa dibuahi oleh sperma. Dan akhirnya aku dan suami pulang dengan hati yang setengah-setengah galau gitu. Tapi aku serahkan aja lah ya, aku dan suami menyerahkan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi. Nah, dari awal tadi aku cerita mulai dari aku menjalani promil yang disuruh dokter aku sambil menjalankan berbagai saran dari dokter untuk minum high folic atau asam folat, terus itu meminum susu prakehamilan. Aku juga menjalankan ikhtiar lain, yaitu seperti menjaga pola makan aku, yaitu dengan makan makanan yang sehat. Aku juga selalu berolahraga, yaitu olahraga yang aku pilih adalah olahraga yang paling ringan, adalah olahraga yoga. Nah, aku cari di YouTube olahraga yoga ya untuk membesarkan sel telur dan juga menurunkan berat badan, karena pada saat itu berat badan aku rasa belum ideal gitu. Aku masih berlebihan. Pada saat itu berat badan aku sekitar 59 kg dan aku ingin turun sekitar 2-3 kilo dari itu. Akhirnya dengan hanya mengurangi karbohidrat, kemudian cukup makan makanan yang sehat dan bergizi, dan aku perbanyak juga sayur-sayuran, mengurangi yang manis-manis, kemudian aku juga berolahraga yoga tadi. Akhirnya dalam seminggu aku tuh turun 2 kilogram. Dan ini adalah suatu pencapaian yang mungkin aku juga kaget, kok bisa nih dalam seminggu aku turun 2 kilogram. Nah, udah dari situ, karena aku dan suami sudah tahu kan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di bulan berikutnya, artinya di bulan Desember. Karena aku dan suami udah tahu bahwa sel telur aku belum mencapai maksimal lagi, yaitu masih 0,9 cm tadi yang terakhir di bulan November tanggal 15. Ya udah, akhirnya aku tidak berharap berlebihan lagi. Jadi aku kasihlah pengertian juga kepada suami agar tidak membebani aku mengenai pikiran-pikiran tentang anak.
kalau sudah waktunya, aku bilang seperti itu, bakal dikasih gitu kan sama Allah. Jadi kita harus serahin aja sama Allah, aku bilang gitu. Nah karena aku tadi nggak stres tentang mau punya anak, terus tuh aku nggak stres tentang masalah-masalah promil. Ajaibnya adalah seiring dengan berjalannya waktu, ini masuk ke bulan Desember ya. Jadi kan tadi udah di bulan November, terus aku seiring berjalannya waktu aku masuk di bulan Desember. Aku tidak berharap lagi. Ternyata di bulan Desember aku telat lagi. Sekitar 5 hari kalau nggak salah telatnya gitu. Nah tapi aku balikin lagi, ekspektasi aku tadi kan udah nggak tinggi gitu. Karena aku sudah tahu kemungkinan terburuknya, terus juga aku juga sudah pernah di PHP-in atau sudah pernah sedih banget telat 2 minggu di bulan Oktober ternyata aku menstruasi gitu. Jadi aku nggak ada ekspektasi tinggi gitu untuk aku mau tes pack lagi di bulan Desember ini. Aku tunggu aja deh sampai aku mens gitu. Tapi aku inget kata dokter SPOG aku, kalau misalkan kita tes kehamilan atau tes pack gitu ya, dengan si sensitif, merek si sensitif ini, kalau memang hasilnya negatif ya udah negatif. Kalau udah telat gitu, telatnya udah seminggu atau 2 minggu, kalau udah negatif ya negatif. Kalau begitu juga dengan hasil positif ya, hasil sebaliknya kalau dia positif, insya Allah ini adalah hasilnya positif juga gitu. Ternyata pas aku hari kelima telat, suami aku nyuruh aku untuk tes pack kembali. Dan hasilnya di pagi-pagi hari itu jreng, aku alhamdulillahirabbil alamin yang aku lihat adalah di tes pack itu garis 2 dan itu nyata garisnya. Sampai aku masih belum percaya. Aku seneng tapi aku belum percaya. Tapi si suami aku ini udah kayak percaya banget gitu, yakin banget kalau ini adalah positif garis 2 gitu, positif hamil. Nah sampai langsung dikirim di grup WhatsApp keluarga gitu kan. Saking senengnya gitu. Besoknya aku tes pack lagi di pagi hari karena kita ketahui kadar HCG di pagi hari itu kan pasti tinggi ya, dan hasilnya insya Allah valid gitu. Di hari kedua aku tes pack lagi dan hasilnya sama, positif, dan hasil 2 garis merahnya itu nyata terang. Dan aku nggak pernah dapetin hasil yang seperti itu selama jalan 4 bulan itu gitu kan, jalan 4 bulan ke belakang gitu. Dan karena aku sudah seneng, alhamdulillah aku seneng, yakin. Tapi untuk meyakinkan aku, akhirnya datanglah ke dokter SPOG aku besoknya buat janji. Kita datang ke sana dan dicek. Akhirnya benar, aku sudah membentuk kantung kehamilan di usia jalan 3 minggu pada waktu itu. Sudah ada kantung hamilnya, dan kantung hamilnya benar di rahim gitu, di dalam rahim. Nah alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya aku tanya sama si dokter, dok kemarin kan di bulan November tanggal 15 kita udah lihat ya kan, si sel telur aku tuh belum mencapai maksimal untuk bisa dibuahi oleh sperma. Kok ini bisa aku hamil? Ini dari mana sel telur yang matang? Aku tanya seperti itu karena kan aku penasaran. Karena aku juga belajar gitu kan. Jadi aku tuh sepanjang aku menjalani promil selama kurang lebih 3-4 bulan tadi, aku tuh semakin memperkaya ilmu pengetahuanku tentang reproduksi tentunya. Walaupun aku sudah mengetahui itu gitu, karena aku menjalani permasalahannya gitu kan. Akhirnya dokternya bilang, kata dokter, ini ada sel telur yang tidak yang tidak terbaca lah ya oleh alat USG pada saat aku USG terakhir kali. Jadi yang terlihat adalah si 0,9 cm itu tadi, sedangkan yang matang nggak kelihatan gitu sama alat. Tapi itu kan menurut ilmunya dokter. Nah akhirnya aku terus-terusan bersyukur lah ya. Ini adalah ada campur tangan Tuhan, campur tangan Allah di sini, bahwa ini adalah kebesarannya. Ketika seseorang hamba sudah menyerahkan semuanya
tentang kehidupannya, tidak mempermasalahkan tentang masa depannya, maka Allah lah yang mengatur sebaik-baiknya kehidupan dia gitu. Dan alhamdulillah aku sangat yakin pada saat aku menjalani promil-promil itu tadi di belakang itu tadi, aku sangat yakin bahwa Allah lah yang menolong aku untuk bisa hamil di bulan Desember itu. Dan ini adalah suatu keajaiban terbesar mungkin di dalam hidup aku. Dan alhamdulillah saat ini aku sudah menjalankan kehamilan aku di usia 15 minggu. Semoga aku dan juga janinku sehat walafiat, sempurna tanpa kurang satu apapun, dan juga lancar dalam menjalankan kehamilannya sampai aku persalinan, sampai aku nanti melahirkan, menyusui, dan semuanya lancar. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang, aku juga mendoakan semoga cepat garis dua, semoga usahanya, ikhtiarnya semuanya lancar. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selain itu aku juga punya tips untuk kalian yang sedang menjalani promil. Nanti tipsnya aku taruh di belakang ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, see you on my channel.